Fine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Pondok Jujur. Ya, kita perkenalan dulu lah biar sahabat kita pada tahu. Perkenalkan, nama saya Hasan, ini Ki Sawo Kecek. Iya, Ki Sawo Kecek atau Ki SK. Ki SK. SK yang sana. Bukan rahasia. Iya. Apa kita obrolan apa ya? Oh iya, ini di malam Ramadan. Jadi malam Ramadan kita mengucapkan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Salam Rahayu. Salam Rahayu. Ramadan Mubarak. Kita obrolan santai ya. Iya. Bahasa kerennya apa? Santai. Podcast. Podcast. Bukan. Itu podcast. Podcast bukan podcast. Podcast. Iya, betul. Podcast ya. Ini ya. Kalau bahasa-bahasa itu kalau podcast ya agak serius ya kan. Obrolan santai aja. Iya. Ya, obrolan santai kita malam ini sambil rokokan dulu. Kan jangan biasa rokokan. Saya yang kenal. Ini istilah sudah LK. LK apa? Lambe kecut. Rambimu. Oh ya. Oke. Ayo coba ngegedein aku S1. Ya, enak kan gini enak. Ya malam ini kita ngobrol apa ya, Ki? Dari pantauan saya, Ya. para viewers itu di fanspage kita. Oh ya, ini kan konten yang pertama kali ya. Oh iya, konten Bikin. yang pertama kali dan kebetulan ada request juga di fanspage maupun di DM IG. Mereka semua ingin membahas tentang ilmu hikmah. Ilmu hikmah. Apa sih itu ilmu hikmah, manfaat ilmu hikmah, Ya. dan berbagai macam kelebihan. Ya, jenengan pakarnya. Jadi jenengan jelaskan dulu lah nanti sambil saya timbrungi kan gitu kan DM. Alhamdulillah. Keren. Kejip. Apa ilmu hikmah apa sih, Ki? Ilmu hikmah itu adalah ilmu spiritual. Sebetulnya itu melalui doa-doa khusus, zikir-zikir tertentu yang dilaksanakan oleh para alim ulama Ya, terdahulu. berupa itu Al-Qur'an ya, Ki ya. Ya, Ya bisa kita simpulkan bahwa ilmu hikmah itu ya bentuk spiritual lah. Ini Ya. berupa ayat Al-Qur'an, ada hizib, ada doa-doa khusus gitu ya, Ki ya. iya betul sekali. Itu. Dan terus apalagi Ki yang di dalam ilmu hikmah juga ya kalau kita bahas hizib itu banyak sekali, ada hizib Abu Bakar Syakron, hizib Jalalah, terus hizib Nasor, hizib Kubro, banyak sekali lagi. Kalau kita bahas apa ya ini ya? Oh iya, saya lupa. Ya. Jamas termasuk salah satu dari cabang ilmu hikmah. Nah, oh gitu ya, Iya. Jamas. Iya, ya Jamasa Asma Jamas ya Iya. dasarnya gitu. Terus Kulu Geni juga ilmu hikmah. Bahwa ilmu hikmah juga masuknya satu kesatuan dalam ilmu tasawuf. Nah, kalau jenengan nanti kita belajar lah, kalau dari jenengan mau belajar ilmu hikmah, nanti satu kesatuan dari ilmu tasawuf. Nah, gitu. Betul. Terus ya kalau Asma Jamas, keterangan lah Asma Jamas biar pemirsa pada tahu, biar sahabat-sahabat kita pada tahu. Asma Jamas itu sebetulnya itu bentuk lain dari doa. Bentuk lain dari doa. Bentuk lain dari doa dan itu melalui dengan ritual-ritual dengan pemanasan sebuah benda besi. Iya, sebelumnya juga ilmu hikmah juga bisa buat pengobatan. Pengobatan ya itu kan seperti Asma Jamal juga buat pengobatan. Itu seperti pemanasan dengan benda besi, medianya media air begitu. Media air berarti dipanaskan gitu kan? Iya, dipanaskan bisa dengan arang, bisa dengan batok kelapa, Untuk kelapa. maupun kalau tidak ada ya dengan kompor gas. Lebih efektif. Lebih efektif. Tapi ya lama. Biasanya lama ya? Iya lama. Kalau kompor gas lama. Saya pernah coba itu lama. Lebih cepat pakai arang. Oh gitu. Iya. Menarik juga kalau kita bahas ya. Iya. Mengenai Asma Jamal. Asma Jamal juga bisa buat pengobatan, bisa buat kekebalan, Bisa untuk perlindungan rumah dari serangan santet maupun pembuangan energi negatif, misal seperti gangguan dari makhluk-makhluk halus maupun dari santet tersebut. Nanti kita implementasikan ya, kita praktekkan lagi ya. Boleh juga bisa. Nanti kita praktekkan, sahabat-sahabatku bisa dilanjut kayak gitu. Tapi kita obrolan santai aja dulu lagi, biar
wawasan dari para sahabat lebih tahu. Ya kalau ilmu hikmah kalau kita salah gunakan, nah kalau disalahgunakan itu yang lebih bahaya gitu. Iya. Biasanya kalau orang sudah mengetahui apa keistimewaan ilmu hikmah, terutama dari penjelasan, disalahgunakan niatnya. Misalnya, kalau untuk anak muda sekarang kan biasanya kan susah cari jodoh. Kota sudah ada, channel sudah ada, tapi masih menggunakan ilmu tersebut untuk menyalahgunakan. Istilah kerennya itu pelet, tapi kan Apa ya gitu? Ya mahaba seperti itu kan. Iya mahaba gitu. Jadi kalau mahaba, kalau kita bahas mahaba kalau disalahgunakan juga sangat berbahaya gitu. Ya, bisa berbahaya karena orang yang nantinya akan dimahabai itu kan aslinya hatinya nggak rindu, malah tergila-gila kan kasihan. Kalau mahaba buat istrinya sendiri malah bagus. Untuk melaksanakan pelanggaran berumah tangga malah bagus, tapi khawatirnya nanti kalau ada orang yang tahu. Ya iya, saya nggak rela gitu. Orang-orang itu loh dibuat mahaba, dikasih itu kan diambil ilmu hikmahnya. Orang itu mempelajari ilmu hikmah buat bisa mahaba itu yang sangat saya nggak rela gitu. Dan yang saya tahu di lapangan seperti ini, jadi mohon maaf, orang itu nggak mengukur diri. Jadi Anda siapa, orang yang Anda sukai itu siapa, terutama yang pasti kan cowok-cowok yang bermuka pas-pasan, seperti adalah. Iya, menarik kalau kita bahas mahaba kan lebih etisnya itu kan kita taruh pada Nabiullah Muhammad sama Allah Subhanahu Wa Taala, itu lebih etis. Iya. Ya boleh saja wasilahnya sama wanita, terus bisa kenal kepada Allah, bisa kenal kepada Nabi Muhammad. Tapi kalau ini salah gunakan, yang memang benar-benar saya itu nggak rela. Ya seperti itu lah. Iya. Ini mau minum kok habis. Oh, gimana ya? Tolong. Masuk kiai. Mohon maaf ya. Udah habis ya. Mohon maaf. Sudah nyewa tempat ya. Saya sambil minum ya. Ya. Dan tempat ya uduk. Bicara tentang Jamas tadi. Bagaimana nanti kalau kita tunjukkan pada pemirsa semua tentang tata cara langsung penjamasan. Biar para sahabat kita itu biar paham asma jamas itu bagaimana sih, kok bisa pengobatan itu bagaimana. Jadi asma jamas buat apa saja sih, kan gitu kan. Asma jamas itu bagaimana kita praktekkan yang biar tidak salah kaprah bahwa asma jamas itu gini gitu kan. Sebelum kita praktekkan nanti, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen untuk terus mendukung channel kami. Biar supaya berkembang ya. Yang berkembang apanya gitu? Berkembang ya, ilmu kita, ilmu yang kita bawa untuk kegiatan positif di masyarakat. Terus kalau setelah kita praktekkan, nanti kita kasih tahu tata caranya juga kalau caranya, terus cara pengobatannya, cara magerinya kan gitu. Ya, nanti bisa saya peragakan nanti. Jadi ilmu hikmah juga ada wasilahnya, ya kan, ada wasilahnya kayak dikasih garam. Biasanya itu orang syekh gitu. Syekh itu bahasa kerennya dukun. Dukun kok lihat saya sih. Wah ini. Soalnya belangkonan, ini belangkon ala kudus. Besok lagi saya pakai peci aja. Pakai peci putih kayak kiai ini. Ya, kalau orang belum pulang haji ya. Boleh kan? Iya. Cabang dari tasawuf. Jadi banyak cabang dari tasawuf itu meliputi ilmu hikmah gitu. Oh iya. Makanya jangan heran orang belajar ilmu tasawuf juga mempelajari ilmu hikmah juga. Seperti itu. Iya. Seperti itu. Terus apalagi ya? Begini saja untuk mempersingkat waktu, kelihatannya para viewers kita penasaran tentang apa itu penjamasan dan tata cara pelaksanaannya. Iya. Apakah langsung saja kita praktekkan nanti? Boleh kita praktekkan. Mungkin ada yang disampaikan ya biar mendukung channel kita, support lah. Silakan sampaikan ya. Ya sebelum kami praktekkan tata cara untuk penjamasan, angka lebih baiknya subscribe, like, dan komen, tinggalkan komentar.
untuk mendukung kami supaya terus berkarya, tetap aktif, menyumbangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua. Yang penting tetap di rumah, stay di rumah. Stay di rumah. Ya, masih musim corona, apalagi bulan Ramadan kan. Iya betul sekali. Gitu Ki. Kalau memang menarik, sangat menarik, kita juga nanti kita bahas tasawuf. Tasawuf ya. Ilmu tasawuf juga kita nanti bahas. Di episode selanjutnya. Iya kayak gitu. Iya. Mungkin itu dulu Ki. Iya, itu dulu. Kok masih ada unek-unek banyak ya, tapi ya waktunya ya Ki ya. Iya, waktunya kurang mendukung juga. Ya. Biar para pemirsa tahu, para sahabat-sahabat kita tahu apa sih asma jamas, penggunaannya juga ya Ki ya Ki. Iya. Ya. Itu cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rampes. Masih bersama Pondok Joglo. Ya, kita sekarang praktekkan bagaimana sih asma jamasnya, tata cara penggunaan asma jamas. Ini ada 2 teori asma jamas. Apa itu? Ini ada medianya, apa namanya, pisau gede. Air dengan wadah dengan baskom, ya, embor bahasa kerennya. Ya, ini ada pisau sama arang. Bisa juga menggunakan mawar nanti. Ya. Bisa juga menggunakan wawar, ini menggunakan pisau atau besi-besi yang lain bisa. Tapi ini seadanya ya, kita praktekkan. kita seadanya aja. Jadi medianya oke lah, kita seadanya. Yang penting kan kita langsung praktekkan kepada sahabat-sahabatku biar tahu asma jamas seperti apa, penggunaannya seperti apa, tata caranya seperti apa, khasiatnya apa. Itu ya kisah aja ya. Ini alhamdulillah kita sudah panaskan saudara. Merahnya sampai gini, masya Allah. Ini jangan dipraktekkan di rumah tanpa guru. Ini ilmu hikmah ini harus ada gurunya. Jangan apa ya? Asal praktekkan demi untuk ketenaran di media sosial. Iya. Tanpa bimbingan para ahli. Ini membuat hasanah, membuat pengetahuan yang ada di Pondok Joglo, yang ada pemirsa yang ada di Pondok Joglo. Sebelum kami mulai, iya, tolong dukungannya dengan memberi tanda like lalu subscribe. Kalau ada ingin yang disampaikan bisa meninggal komentar di kolom komentar di bawah channel kami. Baik, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada 2 teori. Jadi 2 teori itu pisau yang sudah dipanaskan, setelah itu jilat lalu diludahkan. Itu satu teori. Yang kedua, teori yang kedua, kita panaskan yang besi ini, kita panaskan, setelah dipanaskan dijilat lalu dicemplungin, bahasa kerennya itu ya, dicelupkan di apa ini, di airnya. Nah, itu air hasil celupan tadi kita terapkan ke sesuai dengan hajat kita. Tapi buat pengobatan luka bakar itu langsung saja. Jadi langsung saja besi yang sudah dipanaskan dijilat lalu diludahkan cucuk gitu. Gini, siapa contohnya, setelah ini setelah panas jilat, setelah jilat dicucuk. Tapi nanti dipraktekkan kisau kecil aja, spesialisnya. Sambil dipanaskan, ayo panaskan dulu biar semakin membara. Wah. Sebentar, apa arang dulu? Iya. Ya, kita serius lah, ini kan udah serius. Ini yang sudah dirituali ya, didoa-doakan, tapi jangan sampai dipraktekkan sendiri buat pengobatan jamas. Harus ada gurunya, wajib ada gurunya. Jangan sampai apa sahabat? Jangan sampai tidak ada gurunya. Kalau tidak ada gurunya setan. Sudah panas ya? Ini yang baik sama masak yang buat konten ini. Ya buat konten kok malah kayak gini. Sebentar lagi panas. Ya, yang baik. Ini apa ya sahabat? Ini adalah nampan bekas. Karena tidak ada kipas atau bahasa Jawa ilir-ilir ya. Pakai alat seadanya saja. Bahasa kerennya ilir-ilir. Nah, ya sudah ya. Sudah ini. Belum, benar lagi. Sambil ngobrol-ngobrol. Bang, berapa ini? Seputar asma jamas. Ingat ya, ada 2 teori yang kita contohkan. Yang pertama adalah saya jilat, lalu setelah saya jilat saya doakan, lalu hasil doa tadi saya ludahkan ke media air tadi. Ya. Sebenarnya sudah panas, bisa saya mulai? Oke, bisa dimulai. Sudah 2 ya. Panas ya. Di kamera bisa gini.
ini membara, dijilat. Nah, setelah jilat itu ada doa-doanya. Nah, setelah ada doa-doanya lalu disemburkan atau diludahkan di dalam baskomnya buat ya. Nah, ini khasiatnya. Terus langsung sudah dimasukkan lagi. Ini khasiatnya buat magri rumah. Terus buat apa lagi? Membentengi rumah dari serangan santet. Sama membuang cincin yang jelek. Dicipratin aja. Kalau nggak dicipratin taruh di mana? Buat jimat, jijurak rumah. Ya buat itu cipratin aja lah. Insya Allah akan ada berkahnya. Buat pengobatan yang ada asma, jantung dan sebagainya yang dalam-dalam. Insya Allah dengan wasilah ini, pelantara ini, dengan asma jamas, insya Allah sehat karena Allah Ta'ala lewat pelantara Air tersebut, lewat pelantara air jamasan tersebut. Sambil kita ngobrol, monggo Gus Hasan dikipasi dulu sambil saya doakan. Siap. Masa saya suruh ngipasin gini. Udah. Masih kurang itu ya. Udah. Sebentar lagi. Oke, sambil menggaruk-garuk didekatkan. Ya. Semakin panas semakin baik. Gak usah nunggu apa? Nunggu lama. Nunggu lama tapi hasilnya nggak hasil, jadi tibonya PHP. Sering di PHP bisa cek. Alhamdulillah sering. Cukup yang di PHP itu saja. Kalau ini jangan. Ya. Sepertinya sudah panas. Bisa lanjut ke teori kedua. Yang teori kedua, besi ini yang sudah dipanaskan lalu dicelupkan di dalam baskom. Di dalam baskom ini. Baskom ini dicelupkan, setelah dicelupkan juga bisa buat media mengusir jin, roh jahat atau lain sebagainya. Itu buat pengobatan juga tentunya seperti itu. Langsung dipraktekkan saja bisa. Ya, langsung di ya. Nah, itu dicelupkan. Nah, sampai sini ya sahabat ya. Ini panasnya minta aman Allah Karim. Dan tenaganya ini ditransfer, saya sudah didoakan. Nah, ini siap insya Allah buat mengusir jin, buat pengobatan tergantung hajatnya masing-masing. Seperti itu sahabat-sahabat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ya, masih bersama kami Pondok Joglo. Jangan lupa apa? Like, subscribe, dan tinggalkan kolom komentar di bawah channel kami. Ya, kalau lebih menarik kita insya Allah kembangkan lagi yang lebih menarik, hasanah dalam ilmu hikmah ya. Ya. Ya Allah, sampai gegara panas ngomong terbata-bata saudara-saudara. Oke, ya Allah. mungkin cukup sekian ya, dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahmat.